Baru 4 bulan menikah, rumah tangga Nadia Christina dan pesepak bola Alfat Fathir kini berada di ujung tanduk. Nadia Christina mengaku alami kekerasan dalam rumah tangga ketika dirinya justru tengah terpapar virus COVID-19. Model seksi yang pernah berseteru dengan Ratu Rizky Nabila ini pun mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dari Alfat Fathir. Seperti apa kisah Nadia Christina? Langsung kita viralin aja yuk! Padahal kayaknya belum lama ya, kita mengundang Ratu ke sini untuk bercerita tentang apa yang sedang dihadapi. Waktu itu Ratu juga membawa anaknya, sempat curhat panjang lebar di sini. Tapi satu hal sih, Ratu selalu bilang bahwa dia nggak ada dendam sama Nadia juga gitu kan. Udah, lupain pokoknya maju ke depan. Nah, ketika sekarang kemudian ternyata Nadia yang mengalami hal tersebut, ya tentunya ya orang langsung pada bilang pasti kata-kata pertamanya pasti karma. Ya Nadia pasti ya. Iya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu artikel ya. Ini kena COVID-19, Nadia Christina dianiaya Alfat Fathir. 4 jam panggilannya siapa sih suami kamu tuh? Alfat. Jadi mohon maaf, kamu lagi berjuang sama COVID, kamu dipukulin? Dipukulin. Boleh cerita nggak kenapa? Apa memang udah ada gesekan, ribut, berantem? Oke, ada. Nadia mohon maaf Ya, sebelumnya. Biasa kita sering menanyakan hal ini. Karena kita menyangkut orang lain. Betul. Sebelum kamu bercerita, kamu sudah bisa pastikan apa yang kamu ingin sampaikan ini tidak ada unsur fitnah. Tidak ada. Betul adanya, Ya. bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Baik, Fakta. silakan. Ya. Jadi kenapa sayang? Apakah masa dalam keadaan istri lagi berjuang dengan COVID kok kamu masih bisa-bisanya dipukulin sampai mendapatkan KDRT? Boleh cerita nggak? The whole Boleh story? banget. Jadi awalnya itu karena tersinggung, Kak. Oke. Tersinggung, saya lagi di kafe sama teman-teman. Kamu kan lagi kena COVID, kok di kafe? Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oke. Semalam beberapa jam sebelumnya Ya. deh, sebelum dipukulin. Sebelum tahu kamu COVID? Iya. Aku jalan, terus aku minta pulang duluan. Ya. Terus dia bilang, kenapa lo minta pulang duluan? Dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, aku gak enak badan nih. Udah mulai bereaksi tuh Mulai Kak, berasa si tuh, iya. virus-virus jahat itu udah mulai Iya. berasa. Gue salah apa sama lo? Kayak gitu-gitu. Dia orangnya mudah kesinggungan poinnya moody. gitu. Dari kafe sampai perjalanan ke unit, itu saya dipukulin habis-habisan. Oke, Di jalan. Di jalan, dari itu berarti nyetir. di dalam mobil. Betul. Nadia, bayang kita mau coba tarik mundur ke belakang Oke. ya. Mungkin kita ingatkan lagi apa yang tadi Indra sudah sampaikan. Beberapa bulan yang lalu kita sempat mengundang teman kita namanya Ratu. Ratu, dia bercerita lagi hamil disiksa sama suaminya pada waktu itu. Nah, akhirnya mereka berpisah, terus akhirnya selang berapa lama suami tersebut menikah kembali bersama Nadia. Dan kita undang untuk kedua kalinya waktu itu Ratu, foto-foto pernikahan kamu kita tampilkan. Dan Ratu sudah tidak ada dendam dan mengikhlaskan itu semua. Pertanyaannya, ketika melihat kasus pertama itu yang dialami sama Ratu, yang notabene kamu sesama perempuan, mohon maaf banget, ada rasa gelisah gak? Ada rasa, jangan-jangan ntar, Banget. jujur silakan. Ini jujur ya? Iya. Tanpa saya ngomong ke siapapun. Iya. Wah, ini sih saya nikahin masalah. Kenapa kamu mau? Iya, karena udah terlanjur minta restu sama orang tua. Saya juga sudah menyerah dengan kesendirian saya ya. Ada sebagian, beberapa persen. Terus kayak, ya udahlah. Mungkin jodoh saya kali Betul. ya. Mohon maaf, Boleh satu deh lagi. dicoba gitu. Mohon maaf satu lagi. Kamu pernah melakukan atau membuka komunikasi dengan istri pertamanya? Maksudnya gini, sesama perempuan. Oke. Ya. Gimana sih ceritanya? Bener apa yang lo alamin? Nggak Bener pernah. gak? Tidak pernah. Nggak Nggak pernah. Saya cross checknya ke Alfat ya. Ya. Dia bilang, saya melakukan itu semua ada Sebabnya. sebabnya. Oh. Dan ternyata nggak ada, Kak. Oke, kamu dipukulin, sampai kamu akhirnya speak up sama media, ini kan hal yang besar. Oke. Pertama kali saat kamu COVID itu, atau memang sudah berkali-kali kamu dipukulin sama Alfat? Dari semenjak awal nikah udah berkali-kali. Udah nggak kehitung. Cuman yang nempel di kepala saya, yang bikin saya kesal, trauma segala macem, itu udah 3 kali, 3 Oke. kejadian. Itu telah melakukan proses seperti itu. Satu hal lagi, kalau tadi kita tanya sama diri kamu, Oke. kamu merasakan ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak berpikir hal yang aneh-aneh akan menimpa kamu. Tapi mohon maaf, peristiwa si Ratu waktu itu kan cukup memakan waktu dan media juga semua tahu, publik Ya, tahu. ya, Pihak keluarga, ya. apakah pihak keluarga sempat mewanti-wanti kamu, sayang, nak, raja, cantik atau Ya, apa, hati-hati? Banget. Sama istri pertamanya seperti ini gini-gini. Banget. Pernah nggak?
Ini pihak keluarga nih? Ya, dari awal pertama ketemu sama Alfat, kita berdua kan minta restu nih. Langsung aku dibawa ke kamar gitu kan. Kamu yakin katanya dia. Ini kan orangnya begini. Insya Allah bisa berubah mas, semua orang bisa berubah pada saat itu. Kamu sangat yakin? Iya. Apa sih yang bikin cinta sama Alfat kalau boleh tahu? Bikin kamu yakin dengan tadi Abi udah bilang kan punya kita mau menikah itu kan pasti ngeliat track record laki-laki juga dong gitu. Sampai yang bikin kamu oke deh gue mau sama dia. Apa karakter dia tuh yang bikin kamu sampai falling in love saat itu? Dia bisa kayak ngambil hati anak saya pada saat itu ya. Dekat ya ke anak. Iya. Anak kamu sekarang usia? Usia 9 tahun. 9 tahun laki-laki ya? Iya, laki-laki. Satu-satunya? Dua. Oh udah Iya. yang kedua? Iya. Oke, yang pertama? Yang pertama perempuan. Perempuan usia? 12 tahun. 12 tahun, tapi semua anak-anak sama kamu? Yang satu ikut ayahnya. Oke. Tapi kan kalau anak kamu tinggal sama kamu, berarti pada saat kamu di KDRT itu gimana gitu maksudnya? Apa dia melihat? Berarti kan sering, bukan hanya sekali kan? Yep. Itu gimana? Iya, reaksi anak-anak. Ya, alhamdulillah anak-anak gak ada yang lihat ya kayak. Oh. Paling kalau yang besar kan sudah Feeling. bisa baca sendiri, baca punya Instagram juga, mungkin dia ada lihat juga, baca juga. Kasihan. Iya, kasihan. Tapi aku kasih tahu sama dia, kamu udah paham kan nak, dunia saat ini tuh seperti apa, sosial media itu. Ya aku paham mami, dia bilang gitu. Oke, Nadia, mohon maaf. Kita masih beranggapan, kita masih berbaik sangka, nggak mungkin gitu ya. Laki-laki itu sampai kedua kalinya gitu. Kita masih berusaha seperti itu. Oke. Hal apa yang bisa kamu meyakinkan kita dan tentunya pemirsa, kok dia bisa melakukan hal itu? Apa triggernya gitu? Nggak Apa ada, Kak. alasannya? Triggernya tuh nggak ada, memang dia temperamen. Serius. Nat boleh kencang sedikit suaranya? Memang dia temperamen gitu. Oh ya? Temperamen. Bukan Nggak ada biasanya alasannya. hal-hal seperti itu bisa dicurahkan ketika dia main bola, olahraga gitu. Mungkin bisa jadi karena pandemi juga ya. karena nggak kemana-mana. Nggak juga dong. Liga Yang nggak kemarin kan jalan, belum pandemi. segala Iya, macam berarti nggak emang jalan. udah Jadi karakter. si Tapi energinya aku pengen tanya gitu, Oke, maksudnya oke. ini kan kamu dipukulin, maaf ya, dipukulin 6 jam. Yep. 6 4 jam jam. itu dari jam Dari jam jam 2 2 sampai jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi, sorry. Berarti dari jam 2 sampai jam 6 pagi. Itu non-stop atau gimana? Kamu bisa ceritain nggak sih pada saat kamu dipukulin itu seperti apa dari jam 2 sampai jam 6? Jadi saya pulang itu jam 2 nyetir, di perjalanan udah dipukulin, udah ditendangin, udah di oke. Terus aku bilang stop dong gitu, jangan dong gitu, sakit, aku bilang gitu. Boleh tunggu sampai nyampe dulu nggak, aku bilang gitu kan. Terus pas sampai, wah dia ngomong segala macam, pas sudah nyampe apartemen, lobi apartemen, bukannya makin reda. Kalau kita lihat orang banyak kan kita malu ya, ngapain berantem, ini enggak, dia makin jadi makin wah teriak-teriak segala macam depan security, depan warga apartemen. Oh, sudah di depan umum? Udah di depan umum. Dia nggak nahan dan tidak punya rasa malu? Enggak, malah makin jadi, Oh, makin kayak orang, istilah kata kayak orang kesurupan gitu. Nggak ada yang nolongin kamu pada saat itu? Banyak. Neng keluar dulu. Aku teriak makin ditonjok mulutnya segala macam. Ditonjok? Mobil dihancurin segala macam deh Kak. Nah, Udah. ini kamu bisa banget untuk melaporkan Serius, beliau Kak? ke Iya. pihak kepolisian. Oke. Apakah sudah memikirkan untuk menempuh jalur hukum? Aku udah ada ngobrol sama beberapa pengacara, tapi dia bilang kayak apa? Aku kan telat visum, maksudnya tidak visum karena kan aku sedang COVID pada saat itu Iya. gitu. Jadi sorry Anet, kayaknya nggak bisa gitu. Kalau untuk itu harusnya kamu visum dulu. Gimana orang lagi positif gitu? Nggak, asal ada saksi. Oke. Ada saksi. Ada saksi nggak, Nat? Ya. Ada, bukti. banyak Ada? sekali. Ya, Ada saksi. iya, Banyak sekali. pasalnya Iya. perbuatan tidak menyenangkan. Iya, Mohon maaf, bisa. bukan ngajarin ya, pastinya kamu bisa cari tahu untuk hal itu. Satu lagi yang membuat saya penasaran, ini untuk kedua kalinya. Saya bukan laki-laki yang sempurna, saya bukan suami yang sempurna. Masalah demi masalah saya sering mengalami sama istri. Wajar berumah tangga. Tapi kalau hal kayak begini, wow luar biasa sekali nih. Pihak keluarga mereka gimana Nadia? Mereka pihak keluarganya Alfat mau mohon-mohon, tolong dong Neng, jangan dikepolisiin gitu. Hah? Tolong dong dibicarain baik-baik aja. Aduh, saya sampai langsung kirim foto yang saya mukanya sampai penyok. Nah itu ada foto. Iya, saya kirim. Gimana lah, mau nggak laporin kalau misalnya muka saya sendiri aja begini gitu. Kamu tahu nggak ada pihak keluarga yang memberikan apa ya, seperti kayak nasehatin atau apa gitu? Dari Dari dia pihak apa? keluarganya dia. Sebagai mediator lah gitu.
Yang nasehatin saya atau nasehatin apa? Alfat Anaknya ke Dia suami kamu. sendiri bilang, keluarganya sendiri bilang, kita udah nggak bisa nasehatin Alfat. Wow. Karena mungkin Alfat bukan tipikal yang denger mungkin Iya. ya. Dia punya pendirian sendiri, dia Iya. punya rasa percaya yang apa menurut dia benar itu benar menurut dia. Nat, kalau dia balik lagi, minta maaf lagi sama kamu, bilang mau berubah, ya tipikal lah. Ya, biasanya kan seperti itu. Mau maafin nggak? Maafin mungkin iya, tapi untuk kembali lagi kayaknya enggak deh Kak. Kan pernikahan itu untuk kebahagiaan ya, untuk temen hidup. Dan bukan cuma untuk kebahagiaan, keselamatan. Iya, itu. Biar segalanya. Nomor satu, betul. Digebukin sampai begitu, besok-besok, kalau memang bener ya, kalau memang bener. Besok-besok apalagi bisa dilakuin kalau lo cuma berdua di depan orang aja udah bisa berani begitu. Kalau memang semua yang dikatakan Nadia itu betul adanya. Ya ini harus benar-benar jadi pelajaran sih kalau menurut aku gitu. Tapi aku mau tanya deh, biasanya kan ya, kamu berumah tangga berarti dari pas awal punya hubungan dengan Alfat sampai berumah tangga sampai saat ini udah berapa lama? Sudah yang kedua kali. Udah berapa lama maksudnya kenal Alfat? Oh, kenal Alfat itu sebelum menikah ya, Dari sebelum sampai sekarang? 4 bulan. Udah 4 tahun. cepat ya. Berarti kurang lebih kamu udah deket banget lah ya sama dia. Iya. Aku mau tanya, setelah apa yang udah dia lakuin ke kamu, rasa kamu ke dia apa masih cinta, masih sayang? Jujur harusnya 4 bulan itu lagi baru kenal, Lagi ini? lagi ya baru mau mulai saling mengenal, saling cinta gitu. Tapi karena kejadian itu otomatis minusnya banyak gitu. Jadi Jadi kayaknya lebih banyak dukanya daripada ya, bahagianya. kok begini ya udahlah. Iya. Belum jodoh mungkin ya Kak ya. Benar. Tapi Nadia cukup punya jiwa besar juga ya untuk bilang bahwa ini karma yang harus saya terima karena apa yang kemarin terjadi sama Putri Nabila ya. Nah, ini ada satu artikel, akui terima karma dari Ratu Rizky Nabila. Nadia Christina menyesal menikah dengan Alfat Fatir. Tapi yang membuat kita juga cukup senang dengarnya adalah katanya kamu udah menjalin komunikasi ya dengan Nabila ya. Alhamdulillah udah. Udah. Sudah telepon? Video call kemarin di mediasi sama Kak Bunda Maya Oh, gitu. juga ya. Oke, Terus saya juga ada karena chat pribadi juga. Ini kami coba untuk melakukan konfirmasi ke pihak Nabila, tapi kalau Nabila bilang belum Ketemu, minta maaf. iya. Tapi belum ketemu ya. Iya, Tapi betul. kalau meminta maaf sudah melakukannya. Apa yang kamu bilang ke dia waktu itu? Maafin aku ya, aku bilang. Aku sudah melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Informasi apapun yang aku dapat pada saat perang sosial media itu seharusnya tidak perlu diutarakan ke publik gitu. Informasi apapun itu sebenarnya nggak pantas. Karena mungkin kamu hanya tahu dari satu sisi ya, Betul, bukan dari betul, dua belah pihaknya. Oke, untuk permasalahan ini ternyata memang masih ada dua pendapat ya. Tapi paling tidak kamu ada itikat baik sudah melakukan atau belum untuk berkomunikasi bersama menghubungi Ratu. Satu hal lagi Nadia, saya agak sedikit penasaran. Tadi saya sudah nanya kamu secara pribadi, terus orang di circle kamu, keluarga. Iya. Nah, satu lagi. Teman, lingkungan mereka, circle mereka, atau mohon maaf banget. Ini kan salah satu atlet olahraga, kan ada organisasi. Tahu nggak sahabat-sahabatnya, teman-temannya dia kalau kelakuan orang itu seperti itu? Saya pikir tahu ya, tapi Harusnya tahu ya, karena kan tapi publikasi. sesama cowok gimana sih Kak, kayak ya udahlah bro, ya udahlah kayak gitu-gitu. Unik ya? Iya. Wah, Ya, luar ini ada biasa loh. artikel yang disampaikan bahwa Nadia Christina akui kena karma setelah hina Ratu dan bayinya. Tadi sudah disampaikan bahwa memang dia mengakui ya dengan berjiwa besar. Tadi Indra sudah disampaikan juga. Dan ada instastory dari Alfat dan juga instastory dari Nabila, foto berdua dengan bayinya. Ada di belakang? Ya, tapi foto bayinya di blur Ya, ya. udah kita blur ya. Untuk bisa ke tahap ini nggak gampang. Loh, ini baru. Ini yang udah agak lama kali ya. Ini Udah. saya lagi isolasi Sorry, mandiri berarti- hari ke-10. Kan awalnya kan, nih coba ya, nih kan awalnya nggak ngakuin anaknya, Yap. minta tes DNA segala macam. Terus sama kamu lagi isolasi, lagi COVID, lagi ribut Lagi berarti itu COVID, kan? iya. Kamu udah dipukul kan berarti? Iya. Oh dia ke si Ratu? Cari ketek baru. Cari perlindungan baru nih, gimana Terus biar Ratunya nama gua. bersedia foto ya tut. Oke, yuk. Ratu, ini Ratu ya? Dari Instagram masing-masing bahkan udah ngepost. Untuk bisa ke tahap ini nggak gampang, alhamdulillah sekarang udah bisa parenting untuk Nio. Terima kasih dan mohon maaf untuk semuanya. Nat, kamu waktu kejadian ini mereka berfoto berarti pada saat sedang menghadapi COVID ya, sedang berjuang melawan Kasih tahu penyakit. temen tuh. Nadia buka Instagram dong, cek sekarang juga. Oke.
Nanti dulu, kamu dikasih tahu sama teman. Sama teman. Berarti artinya suami kamu pergi ke rumah mantan istrinya tanpa sepengetahuan kamu. Kenapa gitu? Aku nggak tahu Apa Kak. kalian emang nggak ada komunikasi? Apa emang lagi berantem, lagi nggak chatting-chattingan? Ya itu karena habis dipukulin, saya pengen cepet sembuh dari si COVID ini. Tolong dong, udah kamu ngejauh dulu deh dari saya. Padahal dia sendiri juga itu positif Kak. Kok berani ya bareng diri kemana-mana Bentar, sorry, gitu. Alfatnya positif? Positif. Kak, mau nggak mau kan mereka tapi OTG berkontak. ya. OTG Mereka kan dan sebelumnya- ketemu dengan anaknya. Terus ketemu anaknya Itu sama yang saya ketemu si kayak, Ratu. Dan nggak pakai masker gitu ya. itu. Dia OTG. Oke, oke. Dan tapi alhamdulillah Ratu dan anaknya dan keluarganya nggak kenapa-napa ya Kak ya. Ya, Alhamdulillah ya. Tapi tidak Ya. dibenarkan juga Itu ya. benar Kalau bahaya. sudah tahu OTG Iya. ya jangan kemana-mana Mungkin gitu. dianya juga nggak ngomong ke Ratu Betul. kondisinya pada saat Ya. itu. Selin sudah berumah tangga, tapi ada masalah. Melanie sempat ada masalah sama suami. Begitu juga saya namanya suami istri sering ada masalah. Tapi ternyata unik ya. Ternyata bukan masalah kita aja yang berat, ternyata ada yang lebih unik. Gue nggak bilang berat, ini unik. Unik banget gitu ya. Maksudnya ya sudahlah. Maksudnya ya Allah lo kan cowok gitu ya. Jadi gue bilang gue bukan lagi laki sempurna ya, masih banyak kekurangan. Tapi untuk main tangan, gedebak-gedebuk, hello. Ada penyesalan nggak melihat ke belakang semua proses yang sudah kamu lalui hingga saat ini? Banyak banget Kak, penyesalannya banyak banget. Banyak. Kalau saya bisa putar waktu, nggak usah deh tuh ketemu di parkiran sama dia. Gitu. Nggak usah deh. Nggak usah deh gitu. Tapi kalau seandainya sekarang Alfat nonton, hal apa yang pengen kamu sampaikan ke dia? Ada satu hal yang pengen saya omongin sama dia yang belum saya pernah omongin di mana-mana. Kamu boleh selamat dari kejadian, dari ulah kamu yang pertama. Kamu pukulin mantan istri kamu. Dan yang sekarang kamu boleh pergi gitu aja dengan santainya. Lolos juga gitu dari hukum gitu. Dari setelah mukulin aku. Sepandai-pandainya tupai melompat, nanti akan jatuh juga kok gitu. Kamu tunggu aja karmanya kamu. Itu aja. Oke, terima kasih Nat. Semoga kamu sehat, kuat, biar bagaimanapun harus lihat anak-anak supaya kamu bisa balik lagi, supaya bisa ceria lagi sebagai seorang ibu. Itu yang paling penting. Ini juga jadi pelajaran juga ya buat laki-laki dan perempuan juga sih dalam rumah tangga. Apapun yang terjadi namanya main tangan tuh sangat tidak dibenarkan. Apalagi sampai ada laki-laki mukulin perempuan. Aduh, jangan sampai. Dan sekarang kayak udah gitu. ada hukumnya ya Kak, jadi jangan pernah Yes, takut untuk of melapor course. karena kasihan Ya. ya. Karena yang namanya terlambat itu nggak akan mungkin bisa diulang lagi waktunya. Exactly, Ya? setuju sekali. Kasihan anak-anak. Setuju. Kita akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral. Kowe ra iso